Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP ITN Santakwa yang Ibu sayangi? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar PKN mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam mempelajari makna Undang-Undang Dasar 1945, kita terlebih dahulu harus mengetahui sejarah pembentukan dan mengenal susunan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen dengan 4 rangkaian, yaitu tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2002. Sebelum amandemen, susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh. Nah, batang tubuh ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah amandemen, susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, kemudian batang tubuh, di mana batang tubuh ini terdiri dari 21 bab, 37 pasal, 107 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Yang pertama, kita akan bahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdiri atas 4 alinea. Nah, bagian pembukaan begitu penting karena tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengandung makna. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat universal dan lestari. Bersifat universal itu artinya nilai-nilai dalam pembukaan UUD 45 ini dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain di dunia karena mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bersifat lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nah, kalian bisa lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bagian pembukaan. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Nanti kalian bisa baca ya. Selanjutnya, dari alinea-alinea yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini mempunyai makna. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad kuat bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan dan menegakkan kemerdekaan. Alinea ini juga mengandung makna objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna perjuangan. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan itu bersifat universal dan merupakan kodrat manusia.
Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna pengukuhan proklamasi. Sedangkan alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pembentuk pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah bahas tentang pembukaan, nah sekarang tentang pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena dalam pembukaan terkandung kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara. Adapun pokok kaidah fundamental pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama yaitu adanya pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Kemudian pokok kaidah fundamental pasal-pasal UUD 45 ini, yang kedua adalah cita-cita nasional, terus kedaulatan rakyat, kemudian pernyataan kemerdekaan, dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara, dan pokok kaidah fundamental pasal-pasal UUD 45 yang terakhir adalah pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi PKN hari ini. Terima kasih. Jangan lupa terus semangat untuk belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.